Selamat siang Pak Indra dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan mengenai rancangan penelitian metabolisme saya. Jadi untuk judulnya sendiri merupakan bertujuan untuk melihat pengaruh jenis suplemen yang berbeda terhadap proses fermentasi dari Pleurotus ostearus yang berada pada medium Brewers Grain sebagai upaya untuk meminimalisir hasil limbah dari hasil brewing. Nah, untuk analisisnya ini akan digunakan analisis metabolomik, di mana analisis metabolomik ini sebenarnya akan melihat kandungan dan metabolomik dari selang waktu fermentasi. Nanti akan dijelaskan pada bagian bawah. Dari hasil penambahan masing-masing suplemen. Nah, untuk penelitian yang penting dijawab adalah melihat kandungan dari metabolomik dari penggunaan jenis suplemen yang berbeda pada proses fermentasi dan yang akan dilakukan dengan selang kurang lebih setiap 24 jam. Kemudian untuk tujuannya sendiri juga sebenarnya juga sama melihat kandungan metabolomiknya dari hasil fermentasi menggunakan untargeted metabolomik, di mana mungkin lebih spesifik ke bagian metabolomic profiling dari untargeted metabolomik, karena nanti di bagian akhir sebenarnya kelompok dari metabolomiknya sendiri juga sudah khusus dispesifikkan terhadap kelompok asam amino dan karbohidrat mengacu pada hasil penelitian metabolimik sebelumnya. Kemudian untuk hipotesisnya akan diperoleh kandungan karbohidrat yang semakin menurun dan asam amino yang semakin meningkat. Hipotesis ini diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya yang nanti dapat dilihat dikarenakan karbohidrat ini dari Brewers-Fengen akan dimanfaatkan untuk proses fermentasi sehingga menghasilkan asam amino yang nantinya dapat dilihat peningkatan asam amino pada bagian tubuh buah dari jamur. Kemudian untuk metode pengambilan sampel ya dilakukan secara metabolomik, secara profiling. Kemudian untuk sifat penelitian sendiri dilakukan dengan menggunakan hasilnya itu akan diolah dengan menggunakan PCA, yang nanti hasil PCA-nya itu kemudian dicek metabolit mana yang ternyata berpengaruh signifikan. Nah, pengecekan ini nanti dilakukan menggunakan ANOVA dan dilakukan post test menggunakan Tuki post test, sehingga diketahui kandungan metabolit mana, di mana sebenarnya yang mengacu pada hipotesis ditunjukkan bahwa kemungkinan besar metaboliknya akan berpengaruh adalah berpengaruh signifikan terhadap kandungan dari karbohidrat dan asam amino. Kemudian analisisnya ini nanti akan dilakukan menggunakan GCMS dan hasil dari analisis yang signifikan tadi itu akan diperlihatkan menggunakan diagram batang terlebih dahulu untuk perbedaan signifikansinya, dan kemudian mungkin bisa diolah menjadi data heat map. Kemudian untuk inokulasi sendiri dilakukan dengan rasio 1:1 terhadap suplemen antara suplemen dengan Brewers-Fengen, dan kemudian eksperimen ini dilakukan secara triplikat dengan selang waktu eksperimen sekitar 3 minggu dan selang pengambilan sampel setiap 24 jam. Nah, bisa dilihat mungkin untuk uji yang akan dilakukan adalah pengujian proximat ya. Untuk pengujian proximat yang berkaitan dengan kandungan protein, kandungan lemak, kandungan karbohidrat, dan kandungan dari energi yang dihasilkan untuk masing-masing dari penambahan suplemen yang berbeda. Nah, kemungkinan besar hasilnya akan mengacu seperti ini, jurnal ini, dan kemudian juga dilakukan tingkat biological efficiency atau persen massa buah pertumbuhan dari jamur. Nah, kemudian bisa dilihat kurang lebih datanya akan seperti ini, dan juga dari hasil analisis GCMS ini kemudian dikarenakan melakukan analisis menggunakan GCMS, maka diperlukan tahap derivatasi untuk sehingga metabolit yang diperoleh dari GCMS dapat diperoleh dengan baik dengan menggunakan tahapan alkilasi. Berikut merupakan tahapannya, dan untuk prosedurnya sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan menggunakan PCA yang kemudian signifikansinya akan dilihat menggunakan berdasarkan heatmap. Untuk ANOVA ya tadi yang sudah dijelaskan, ANOVA itu mengacu untuk melihat apakah metabolit apa sih yang penting digambarkan pada bagian heatmap. Nah, berikut merupakan penggambaran dari hasil PCA yang bisa dilihat untuk perbedaan warna yang sebenarnya ditunjukkan berdasarkan hasil perbedaan hari. Terdapat pengelompokan berdasarkan hari dari hasil PCA, dan kemudian ini yang tadi saya jelaskan pada bagian awal yang menyatakan adanya bagian diagram batang yang menunjukkan ada pengaruh perbedaan metabolik signifikan dari hasil sebelum dan setelah fermentasi. Nah, berikut untuk bagian gula atau karbohidrat
terlihat mengalami penurunan ya berdasarkan hasil log 2 negatif, sedangkan untuk kandungan dari asam amino sendiri akan mengalami peningkatan. Nah, hasil dari bagian gambar A ini yang digambarkan pada bagian datang sebenarnya bisa digambarkan secara lebih jelas menggunakan heat map seperti pada bagian gambar B, sehingga nanti bisa dilihat konsentrasi gradien dari perubahannya secara masing-masing. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.